ibadah kita, mari kita bersatu hati, kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau bertahta atas setiap pujian kami Tuhan. Kami ada hari ini berkat kemurahan-Mu Tuhan, berkat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami senantiasa mengucap syukur Tuhan atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, kami ingin mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami siap Tuhan, dipenuhi dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita naik pujian kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya.
lebih lagi Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami mau mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus untuk hadir tengah tempat ini Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus atas hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan memuji Engkau. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Saya undang jemaat kita mau naikkan pujian kita. Tak pernah ku ragu mengikut Engkau Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Dia adalah jalan kebenaran dalam hidup kita. Haleluya
Engkaulah kekuatan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Mari kita bawa hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan.
pujian. Bagimu segala kemuliaan ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan, genapi rencanamu dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya bumi penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kau pakai setiap kami ya Tuhan sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Saat ini hati kami terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang sedang mengikuti ibadah ini. Baik melalui radio SKM atau mungkin melalui streaming dimanapun kami berada. Kami minta kuasa Roh-Mu bekerja, melawat dan menjamah setiap kami. Kami mengikat, kami mematahkan segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Yang berusaha mencuri benih firman Tuhan. Yang berusaha mengganggu konsentrasi kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami ikat, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Bungkus kami semua dengan tutupan darah Yesus. Dan kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat sore buat saudara-saudara sidang jemaat semua yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Minggu ini temanya adalah perhatikan. Ya, perhatikan petunjuk. Petunjuk apakah ya seperti itu ya. Perhatikan petunjuk, yaitu petunjuk firman Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Saudara-saudara, kalau kita sedang mengendarai mobil ya, terlebih mungkin ketika kita memasuki satu daerah yang kita nggak pernah masuki ya, dan kita sedang menuju ke satu tujuan ya, kita pasti akan memperhatikan ya, memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada ya, melalui rambu-rambu yang ada ya, atau pelang-pelang yang menunjukkan denah ya, atau mungkin tujuan kita mau kemana ya. Beberapa waktu yang lalu ya, waktu Pak Freddy baru bisa bawa mobil ya, pergi ke Lamandau ya, saya tuh paling susah ngapalin alamat-alamat atau tempat-tempat ya, meskipun sudah berkali-kali, kadang-kadang bisa kesasar ya, kadang-kadang bisa kesesat ya, dan harus selalu memperhatikan petunjuk jalan itu ya, mau kemana gitu kan, ada arah-arahnya ya, kalau mau ke Sampit misalnya mau kemana lurus, mau kemana itu belok ya, seperti itu ya. Ketika kami sibuk mungkin ngobrol ya, atau mungkin lupa ya melihat petunjuk arah kemana kami akan lewati ya, kita bisa tersesat ya. Jadi ketika kita jalan, kok kayaknya bukan jalan ini ya, kok tambah jalan, kok tambah sepi ya, kayaknya nggak mungkin ya seperti ini ya, kayaknya kita salah jalan. Akhirnya daripada kita nanti tersesat ya, kita nggak sampai kepada tujuan, akhirnya kita kembali lagi ke tempat awal tadi ya. Kita mungkin kayaknya mulai dari bundaran situ, balik lagi, oh iya benar ternyata kita salah jalan ya. Dan kemudian di dalam perjalanan itu kita harus selalu memperhatikan petunjuk jalan itu ya. Ada namanya mau arah kemana ya. Kalau enggak nanti kita akan salah jalan ya. Bahkan kita akan tersesat lagi, kita tidak sampai kepada tujuan ya. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yang menjadi petunjuk jalan di dalam hidup ini ya, sehingga kita akan sampai kepada kekekalan ya. Kita juga boleh sungguh-sungguh menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Penting sekali untuk kita bisa memperhatikan petunjuk itu ya di dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi lengah ya. Jangan sampai kita berjalan sendiri tanpa mengikuti petunjuk itu. Kalau kita berjalan sendiri ya, tanpa memperhatikan petunjuk itu, maka kita akan tersesat. Kita tidak sampai kepada tujuan dan membuat kita juga bisa menjadi binasa. Tetapi kalau kita memperhatikan petunjuk itu, kita akan tidak tersesat. Kita selamat ya. Kita akan sampai kepada tujuan kita ya. Dalam Mazmur pasal 86 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ya, firman Tuhan mengatakan bagaimana pemazmur di sini berkata, Tuhan tunjukkanlah jalan
supaya aku hidup dalam kebenaran-Mu. Ketika kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika kita mau hidup di jalan kebenaran, maka kita harus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya di dalam kehidupan kita, ya. Dan di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sendiri berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Ya, aku hendak memberi nasihat, mataku tuh tertuju kepadamu. Bayangkanlah betapa mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Dia hendak menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Dalam hidup kita ada berbagai keputusan-keputusan yang sulit mungkin yang harus kita ambil. Ya, ketika kita mau menikah, ketika kita mau memilih pasangan hidup, ketika kita mau sekolah, ketika kita mau bekerja, ketika kita mau pindah rumah. Ya, ada keputusan-keputusan penting yang harus kita putuskan. Dan kita bingung kita mengambil keputusan yang mana. Kita berada di jalan yang mana. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa aku hendak menunjukkan jalan kepadamu. Aku hendak memberi nasihat kepadamu. Mataku tertuju kepadamu. Terkadang mungkin kita bertanya kepada orang yang salah. Ya. Atau kita jalan sendiri menurut pikiran kita. Menurut keinginan kita. Kita tidak bertanya kepada Tuhan. Kita tidak meminta petunjuk Tuhan padahal Tuhan mau, ya. Menunjukkan jalan, mengajar, memberikan nasihat, ya. Terkadang memang petunjuk Tuhan itu mungkin tidak sesuai dengan rencana atau keinginan kita. Tidak sesuai mungkin dengan rancangan kita, ya, seperti itu, ya. Tetapi ini yang Tuhan mau, yang mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan supaya kita bisa menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya waktu kecil dulu cita-citanya, saya mau kerja gitu, saya mau jadi wanita karir, ya. Saya dulu waktu kecil sekali tidak berpikir kalau saya jadi hamba Tuhan, ya, seperti itu. Tapi ketika saya mendengar suara Tuhan, ketika saya berdoa, Tuhan mengatakan, apakah kamu mengasihi aku? Kalau kamu mau mengasihi aku, kamu pergi, ya, menjadi hambaku, melayani Tuhan, ya, seperti itu. Tidak sesuai mungkin dengan cita-cita kita, ya. Tetapi saya belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Kadang-kadang mungkin petunjuk Tuhan itu, ya, juga mungkin tidak sesuai dengan logika kita, ya, seperti itu, ya. Ingat bahwa pesan yang Tuhan suruh kepada Nabi Nuh pada waktu itu, ya, bagaimana Nabi Nuh suruh membuat sebuah bahtera, sebuah kapal yang besar di atas gunung, ya. Itu tidak sesuai dengan logika manusia, ya. Sehingga banyak orang mentertawakan dia dan menganggap Nuh itu gila, ya, karena dia membangun sebuah bahtera yang sangat besar di atas gunung, ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Nuh belajar untuk mendengar dan mentaati petunjuk Tuhan. Dan ketika Nuh mentaati petunjuk Tuhan, akhirnya firman Tuhan berkata, Nuh dan semua keluarganya diselamatkan. Ya, sementara mereka harus mati dan binasa terkena air bah. Tetapi mereka diselamatkan ketika mereka belajar untuk mendengar petunjuk Tuhan, ya. Satu kali ada seseorang yang ingin bekerja, ya. Ingin melamar pekerjaan, ya. Ada 2 tawaran, ya, yang diperhadapkan kepada dia, ya. Yang satunya gajinya biasa aja, ya, seperti itu, ya. Cenderung mungkin lebih kecil. Tapi tawaran yang satunya itu gajinya lebih besar, ya, seperti itu, ya. Dia bingung nih. Pekerjaannya sama sih, memang sesuai dengan pendidikannya dia, ya. Dia bergumul, dia berdoa, ya. Kemudian dia datang kepada pemimpin rohaninya dan mengatakan, Pak, dukung saya di dalam doa, karena saya bingung nih, saya mau nerima kerjaan yang mana, ya, seperti itu, ya. Yang satu begini, ya, bahkan sudah ngasih tahu gajinya berapa, yang satu begini, gajinya berapa, ya. Kemudian Bapak Gembala ini bilang, ayo kita berdoa, ya, supaya Tuhan akan menunjukkan tempat mana yang tepat untuk kamu bekerja, ya.
kita berdoa bersama-sama ya. Kemudian beberapa waktu lamanya dia datang lagi kepada Bapak Pendeta ini. Bapak Pendeta bilang begini, saya udah berdoa ya, kalau menurut saya ya, nanti keputusan kamu ya. Kayaknya kamu mesti bekerja di perusahaan yang ini ya. Padahal perusahaan yang ini gajinya lebih sedikit gitu ya, seperti itu. Loh, kenapa Pak? Ini kan kayaknya gajinya lebih sedikit daripada yang itu. Kamu berdoa lagi deh. Tapi kalau hati saya ketika saya berdoa, Tuhan tunjukkan ya, kayaknya kamu harus bekerja di sini ya. Dia berdoa lagi sehingga dia ngambil keputusan, oke deh saya akhirnya ngambil kerjaan yang gajinya lebih kecil ya, seperti itu ya. Dan ternyata benar beberapa waktu kemudian ya, perusahaan yang memberikan gaji dia yang besar itu akhirnya perusahaan itu bangkrut ya, seperti itu ya, tidak lagi bisa punya karyawannya pada di PHK-in ya, seperti itu. Sedangkan dia yang gajinya pas-pasan ini, dia bekerja dengan baik, kemudian pun lama-lama gajinya bertambah ya, seperti itu ya. Wah, dia bilang, untung saya berdoa dulu, meminta petunjuk Tuhan ya. Kalau saya ngikutin mungkin logika saya ya, kalau saya ngikutin mungkin ya, kemauan saya waktu itu saya akan memilih yang satu ya, tapi mungkin akhirnya saya bisa dipecat lagi ya, seperti itu ya. Di dalam banyak hal, di dalam banyak keputusan ya, kita harus meminta petunjuk Tuhan, yaitu suara Tuhan, firman Tuhan ya. Petunjuk Tuhan dalam hidup kita bisa berbicara melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca setiap hari ya, yang kita renungkan setiap hari. Ketika waktu itu saya sedang memiliki masalah di dalam hidup saya, ketika saya sedang sakit, ketika saya baca firman Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kamu telah disembuhkan ya. Iman saya mulai kuat dan saya berkata, saya sudah disembuhkan Tuhan. Ya, ketika saya mulai takut, saya dengar firman Tuhan, jangan takut. Aku menyertai kamu untuk melepaskan kamu dari mereka. Ya. Dan firman Tuhan itu adalah petunjuk Tuhan di dalam hidup saya yang membuat saya menjadi kuat. Ya, membuat saya berkemenangan. Dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ya, seperti itu. Jadi petunjuk Tuhan dalam hidup kita yang pertama adalah firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengar setiap hari. Itulah sebabnya kita harus rutin ya, membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan menghafalkan firman Tuhan ya. Mendengar firman Tuhan dengan benar ya. Yang kedua, petunjuk dalam hidup kita bisa berbicara kita dapatkan melalui doa kita ya, baik secara pribadi maupun secara korporat bersama-sama. Kita bisa mendengar suara Tuhan ya. Kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan bisa memberikan petunjuk kepada kita ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa ya, pada waktu saya berdoa, saya banyak mendapat pesan apa yang harus saya lakukan ya. Kadang-kadang saya bisa lupa, saya langsung cerita sama suami saya, tadi saya Tuhan kayaknya berbicara gini, kita harus gini gitu. Kalau enggak kadang-kadang bisa lupa ya. Tadi pun waktu ibadah pagi saya mendapat pesan Tuhan juga ya. Cuman saya belum ngomong tuh sama suami saya, udah pergi dia. Ya mudah-mudahan gak lupa ya. Jadi ada banyak hal gitu yang saya bisa dapatkan ketika saya berdoa. Ketika saya baca firman Tuhan. Ya, hal-hal yang harus kita lakukan ya di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berjalan dalam kebenarannya ya. Petunjuk Tuhan dalam hidup kita juga bisa diteguhkan juga oleh pemimpin-pemimpin rohani kita ya, oleh saudara-saudara seiman kita yang dewasa secara rohani ya. Pada waktu kita bingung mau memilih pasangan hidup ya, kita harus berkonsultasi juga, minta didoakan juga kepada pemimpin-pemimpin kita ya, seperti itu. Ada pemimpin di komisi, ada pemimpin di wilayah ya. Jangan simpan sendiri. Waktu kita mungkin mau memilih sekolah, mau memilih pekerjaan ya. Ada hal-hal yang penting yang harus kita putuskan. Kita harus minta dukungan doa ya. Sehingga kita merasa oh iyalah saya diteguhkan nih ketika saya berdoa, saya dengar Tuhan bicara begini. Tapi kita mau diteguhkan nih oleh pemimpin rohani kita ya, supaya kita semakin mantap ya, seperti itu ya. Dan Tuhan mau ya kita boleh sungguh-sungguh memperhatikan petunjuk itu. Sehingga kita boleh berjalan dalam kebenarannya. Kita boleh menggenapi rencananya ya.
Dan firman Tuhan dapat menjadi petunjuk, bahkan Tuhan sendiri akan menunjukkan jalan kepada kita. Pada waktu kita memiliki sikap hati yang benar juga. Ya seperti itu. Sikap hati yang seperti apa? Tadi kita sudah membaca ya, takut akan Tuhan ya. Dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12 ya, kita buka dalam kitab Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya, kita harus memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berbicara apa? Bagaimana kita memiliki sikap hati yang mau menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Waktu kita punya sikap hati yang takut sama Tuhan, kita mau melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Kita nggak mau melakukan sesuatu mungkin yang membuat Tuhan malu, yang mempermalukan Tuhan. Kita mau menghargai Tuhan. Kita takut sama Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita. Ya, Tuhan akan menunjukkan jalan juga kepada kita waktu kita memiliki sikap hati yang apa? Rendah hati. Mazmur 25 ayat yang ke-5 mengatakan, bawalah aku, Mazmur 25 ya dikatakan di sini ya, ayat 9 ya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, ingat yang pertama waktu kita memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan menunjukkan jalan, mengajarkan jalan, membimbing kita waktu kita rendah hati. Ya, waktu kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan, tanpa Tuhan aku nggak mampu, tanpa Tuhan aku nggak bisa. Aku bergantung sama Tuhan. Aku bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa. Ya, tanpa Tuhan aku nggak bisa. Ya, aku bergantung sama Tuhan, aku butuh Tuhan. Ya, ketika kita punya sikap yang rendah hati, maka Tuhan akan membimbing kita, akan mengajar kita, akan menunjukkan jalan yang mana yang harus kita tempuh ya. Dan Tuhan berkata waktu kita memiliki sikap hati yang tidak berontak, yang tidak mengeraskan hati, maka Tuhan akan membimbing dan menunjukkan jalan ya. Mazmur 32 dikatakan di sini ya. Ayat 8 dan 9. Nah, dikatakan ayat 8 dulu, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ya, kita harus punya kerendahan hati. Ya, jangan kita seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang keras. Ya, jadi kalau kita lihat kuda itu harus ada tali kekang ya, yang membuat dia bisa jalan ya, seperti yang kita mau ya. Dan kalau dia udah melenceng ke sana kemari bisa dipecutkan. Ya, dipecut ya, disabet ya, supaya dia nurut ya, seperti itu ya. Jadi firman Tuhan berkata, kita harus punya hati yang rendah hati. Jangan hati yang keras, jangan hati yang berontak. Jangan hati yang seperti kuda yang harus dipecut dulu mungkin, supaya kita nurut ya, seperti itu ya. Kita harus memiliki kerendahan hati ya. Yang berikutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan dan membimbing kepada kita waktu kita memiliki sikap hati yang menanti-nantikan Tuhan ya. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-5 dikatakan tadi ya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Waktu kita terus menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kita terus bertanya kepada Tuhan sampai kita menerima jawaban. Dan kita terus nanti-nantikan Tuhan, jawaban Tuhan dalam hidup kita. Sampai kita menerimanya. Maka Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Dia akan membimbing kita, dia akan mengajar kita. Dia akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh ya.
Dan Tuhan akan mengajar, menunjukkan jalan kepada kita waktu kita memiliki hati yang menyukai firman Tuhan. Ya, dalam Mazmur 119 ayat 35. Mazmur 119 itu luar biasa, bagus banget ya. Tentang luar biasa dahsyatnya firman Tuhan. Ya, kita harus suka. Memang kita mau ya dibimbing sama Tuhan. Kita mau diajar sama Tuhan, kita mau Tuhan yang akan menunjukkan jalan kepada kita. Ya, hati yang suka akan firman Tuhan ya. Dan ketika kita berjalan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, maka kita pasti tidak akan tersesat dan menuju kepada kebinasaan. Ya. Waktu kita berjalan dengan petunjuk Tuhan, maka kita sampai kepada tujuan kita. Bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Kita dapat menggenapi rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika saya sekolah Alkitab, ya kami dari Bogor waktu itu, ya. Terus kemudian Bapak Gembala punya program, ya. Pokoknya anak-anak yang dari Bogor itu 1 tahun harus di Kalimantan dulu, ya seperti itu ya. Baru kembali ke Bogor untuk melayani, ya seperti itu. Saya kaget juga sih gitu ya, harus ke Kalimantan gitu. Saya nggak pernah ke Kalimantan ya seperti itu ya. Tapi saya bilang saya mau ya, mau ikut ya, mau taat ya, mau peka apa yang Tuhan mau ya seperti itu. Mulai dari itu kami seperti ada persekutuan doa ya sama Ibu Sandra waktu itu dari Sampit karena dia adik kelasnya. Kita berdoa ya, hampir tiap hari kita berdoa buat Kalimantan. Kita nggak tahu apa namanya maksud dan tujuan Tuhan, kenapa Tuhan menyuruh kita untuk ke sana ya. Tetapi kita belajar ya untuk peka dan untuk berdoa ya seperti itu ya. Dan akhirnya kita pun mau taat ya seperti itu. Melakukan apa yang Tuhan mau ya. Meskipun mungkin ada banyak hal yang kita nggak mengerti ya. Sehingga rencana Tuhan bisa tergenapi ya seperti itu. Dan saya waktu itu pertama kali bilang sama BPD ya, Om Rugiat, Om saya cuma setahun aja loh Om. Saya cuma setahun aja loh, dia bilang seperti itu. Iya paham katanya gitu kan. Cuma setahun kan, setelah itu kembali lagi ya seperti itu ya. Tapi setahun sudah berlalu ya seperti itu, saya masih di situ ya. Karena memang waktu itu rencananya saya mau pulang, mau nikah, tapi belum ada yang gantiin ya. Gembala yang baru belum ada yang gantiin. Jadi saya nggak mau, saya udah merintis gitu ya. Terus tiba-tiba saya pergi tanpa ada gembala yang baru. Akhirnya nunggu gitu sampai ada gembala yang baru ya. Tapi kemudian Tuhan itu berbicara ya kepada Pak Freddy waktu itu. Bagaimana dia diutus ke Kalimantan juga gitu. Waktu itu saya ingat waktu itu hari ulang tahun saya gitu ya. Namanya di sana tuh kan nggak ada jalan darat ya. Jadi hanya ada bisa pesawat pelampung ya seperti itu. Pas hari ulang tahun saya tiba-tiba saya dapat surat gitu ya, bukannya ngucapin sama ulang tahun karena itu suratnya dari bulan yang lalu pastinya ya seperti itu ya. Tapi dia bilang kalau saya ini terpanggil ya, saya tuh dipanggil, saya tuh dari dulu udah disuruh tapi saya nggak mau ya seperti itu ya. Saya nggak mau pokoknya, saya nggak mau pergi ya. Tapi kok Tuhan tuh bicara secara pribadi, dia bilang gitu. Kalau Tuhan mau saya pergi ke Kalimantan. Saya bilang, wah saya jadi gak jadi nih. Padahal saya pikir saya pulang. Teman saya bilang, wah kamu katanya gak jadi nih pulang ke Bogor ya, justru kamu di Kalimantan ya seperti itu. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti, tetapi kita mau ikut aja ya, kita mau ikut aja apa yang Tuhan mau. Sehingga kita bisa menggenapi rencana Tuhan ya di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita ya. Dan Tuhan mau kita boleh sungguh-sungguh belajar untuk taat kepada petunjuk Tuhan ya. Waktu kita berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka kehidupan kita pasti akan diberkati ya. Karena kita mengikuti jalurnya Tuhan ya. Mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Mengikuti firman Tuhan ya. Pasti kita akan diberkati ya. Waktu kita hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka kita pasti akan berkemenangan ya. Kita tadi dengar bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka.
yang ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga mereka tidak mengalami kepanasan, mereka tidak mengalami kedinginan, mereka tidak mengalami serangan binatang buas. Karena perlindungan Tuhan yang nyata atas mereka. Ya, waktu kita berjalan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan, kehidupan yang penuh dengan damai dan sukacita. Ya, dalam Mazmur 119 ayat 52 nanti baca, ya ada kata melapangkan hati. Ya, waktu kita tuh berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka hati kita tuh lapang. Kita ngalamin satu damai sejahtera, ya seperti itu, sukacita. Ya, meskipun mungkin di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi sekalipun, ya Tuhan itu tak pernah meninggalkan kita. Ya, ada bersama dengan kita. Ya, waktu kita berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, ya. Kita pasti sangat diberkati dengan seorang Raja Daud, ya, yang ketika dia mau mengambil keputusan, ya, meskipun dia adalah seorang raja, ya, pastinya dia adalah orang yang pintar juga, berhikmat juga, ya, dia diurapi Tuhan. Tetapi dia selalu bertanya kepada Tuhan, ya. Dalam 2 Samuel 2 ayat pertama, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Ya, Daud bertanya kepada Tuhan. Daud meminta petunjuk Tuhan. Ya, dia tidak merasa hebat, ya, dia tidak merasa pintar, dia tidak merasa sok tahu. Ya, dalam setiap keputusan yang diambil, dalam setiap langkah, dia selalu datang dan bertanya kepada Tuhan, ya, apakah aku harus pergi ke situ, ya. Dan dia tidak akan melangkah sebelum dia mendengar suara Tuhan, sebelum dia yakin betul bahwa Tuhan itu memang ngomong, bahwa Tuhan itu memang menunjukkan jalan. Ya, kamu pergi. Dia tanya lagi, kemana? Sampai Tuhan katakan, ke Hebron. Ya, lebih spesifik lagi. Ya, seperti itu. Apakah di dalam kehidupan kita, kita selalu datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Ya, apa-apa ingat Tuhan, apa-apa tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kemana saya harus melangkah? Apa yang saya harus buat? Ya, apa yang harus saya katakan? Ya, penting banget, ya, sehingga kita akan berjalan dalam kebenaran. Kita akan melakukan apa yang Tuhan mau. Kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Apalagi jika itu mungkin satu keputusan yang sulit, ya, ketika kita mungkin dalam masalah, dalam pergumulan, mari kita harus terlebih dulu untuk berdoa, mencari Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, ya, sehingga kita tidak salah melangkah, ya. Biarlah kalau Raja Daud saja dia bergantung kepada pimpinan Tuhan, bergantung kepada petunjuk Tuhan, dan juga beberapa tokoh-tokoh dalam firman Tuhan melakukan seperti itu, terlebih sore hari ini setiap kita masing-masing pribadi, ya, kita mau memperhatikan petunjuk. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita jalan sendiri. Jangan sampai kita mungkin mengandalkan kekuatan kita sendiri, sehingga kita bisa salah melangkah, kita bisa tersesat. Ya, tapi kalau kita terus bertanya, meminta kepada Tuhan, maka kita pasti akan berjalan di dalam jalan Tuhan, ya, yang membawa kepada kemenangan, yang membawa kepada berkat-berkat Tuhan, dan menggenapi rencana Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Dan ini kan pujian, Yesus kau kebenaran. Kalau ku hidup bagimu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita semua akan bangkit berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan sore hari ini. Kita mau berjalan mengikuti
suara Tuhan dalam hidup kita. Mengikuti petunjuk Tuhan. Mengikuti firman Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika Tuhan masih memberikan kita hidup saat ini, kita mau katakan, Tuhan, kalau aku hidup untuk-Mu, Yesus. Haleluya, Yesus, Kau kebenaran. Amin. Yesus, Kau
senantiasa terus memperhatikan petunjuk. Itu firman Tuhan. Bahwa kami tidak menjadi lengah dan lalai ya Tuhan. Tapi kami boleh sungguh-sungguh terus berhati-hati. Memperhatikan petunjuk firman Tuhan. Dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dalam setiap keputusan-keputusan yang harus kami ambil. Dalam setiap apapun di dalam hidup kami ya Tuhan. Khususnya mungkin pada waktu kami mengalami persoalan, pergumulan dan tantangan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Sampai kami mendapatkan jawaban dari Tuhan. Berikan kepekaan buat kami ya Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami tetap fokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Kami percaya ketika kami berjalan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka kami akan mencapai tujuan ya Tuhan. Kami akan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Kehidupan kami akan penuh dengan berkat dan kemenangan. Tengah-tengah tantangan dan kesulitan apapun yang kami lalui. Engkau yang senantiasa ada bersama dengan kami. Menolong kami ya Tuhan. Berikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus mampukan kami. Untuk kami boleh sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan. Shalom Jemaat SKM yang dikasihi Tuhan. Kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir atau baru pertama kali menonton melalui live streaming. Inilah SKM News untuk minggu ini. Selamat menyaksikan. Pada hari Selasa, ada pertemuan Praise and Worship yang akan diadakan di gereja pada jam 6 malam. Mari setiap pelayan Tuhan untuk hadir bersama-sama untuk belajar mengenai pelayanan. Pada hari Rabu, ada latihan musik dan tamborin jam 4 sore di gereja. Bagi setiap bapak, ibu, saudara, dan anak-anak sekolah minggu yang ingin belajar musik dan tamborin dapat hadir bersama-sama di gereja. Pada hari Kamis, jam 4 sore, ada ibadah kaum wanita. Mari bagi setiap ibu-ibu dan wanita-wanita untuk hadir bersama-sama di gereja. Bagi setiap teman-teman nih yang lagi berkuliah atau bekerja, yuk join bersama kami dalam ibadah anak muda dewasa setiap hari Kamis pada pukul 6 malam. Bagi setiap pelayan yang akan melayani, mari hadir dalam doa pelayan setiap hari Jumat pada jam 6 malam di gereja dan akan dilanjutkan dengan latihan untuk ibadah raya. Mari persiapkan hati dan pelayanan kita untuk pekerjaan Tuhan. Dan bagi setiap anak-anak muda yang masih bersekolah SMP atau SMA, mari hadir bersama-sama dalam ibadah kaum muda pada hari Sabtu jam 5 sore. Pada hari Minggu, ada ibadah raya pertama pada jam 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 5 sore. Bagi bapak, ibu, saudara-saudari yang memiliki anak atau adik, kami menghimbau untuk membawanya ke dalam ibadah Sunday School pada hari Minggu jam 9.30 pagi. Dan juga jam setengah 6 sore. Bagi bapak, ibu, dan juga saudara yang ingin memberikan uang persembahan, perpuluhan, dan juga pembangunan, dapat mengirimkannya via transfer melalui Bank BNI atas nama Lembaga Gereja Sidang Jemaat Allah Pangkalan Bu.
Untuk persembahan, persepuluhan, dan juga persembahan khusus dapat dikirimkan melalui nomor. Dan untuk persembahan pembangunan dapat dikirimkan melalui nomor. Dukung dan doakan proses pembangunan gereja kita yang akan terus berjalan. Untuk minggu ini persembahan akan diberikan untuk kas dan pembangunan gereja. Dukung dan doakan gembala kita yang akan pergi pelayanan, mulai tanggal 8 sampai 14 Mei 2023 di Kapuas, Pulang Pisau, dan Palangkaraya. Demikian SKM News minggu ini. Thanks for watching. God bless you. Bye-bye. Demikian pengumuman kita selama sepekan. Mari setiap kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Di depan ada kantong persembahan khusus, bagi yang memberikan persembahan khusus bisa maju ke depan. Saya undang yang bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan. Kita naikkan pujian kita. Jalan bersama Yesus manusia. Haleluya. Oleh
Terima kasih buat persembahan yang sudah kami terima, yang sudah kami berikan kepadamu yang terbaik. Tuhan memberkati ya Tuhan. Setiap anak-anakmu yang sudah memberikan persepuluhan, Tuhan yang akan membuka tingkap langit untuk memberkati setiap usaha anak-anakmu ya Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu yang sudah memberikan juga untuk pembangunan, untuk buah sulung, untuk misi, untuk sosial, untuk radio, untuk sekretariat gerejamu di tempat ini. Setiap korban yang kami persembahkan kepada Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Baik di gereja ini ya Tuhan maupun di manapun ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa sidang jemaat yang tidak hadir saat ini Tuhan. Kau boleh melawat dan menjamah secara pribadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah iman kau kuatkan. Yang terlepas kau bebaskan. Di dalam nama Yesus kau menilik. Engkau memperhatikan ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anakmu yang besok akan ujian akhir di tingkat SMP. Tuhan akan memberkati, menyertai, memberikan hikmat, kepintaran dan akal budi. Terima kasih Bapak, memberkati Pak Freddy yang saat ini dalam perjalanan menuju Kapuas dan Pulau Pisang dan Palangkaraya di dalam pelayanan mereka tuh Tuhan berkati. Tuhan sertai dengan pengurapan Tuhan yang dahsyat ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang ya Tuhan, tapi sebelum pulang kami akan menerima berkat Tuhan malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan mengangkat tangan kita kepada Bapa di surga. Haleluya. Allah Bapa di surga memperhatikan engkau pada kesempatan malam hari ini. Diperhatikannya engkau untuk diberkatinya. Diberkatilah engkau dan seisi rumahmu, istrimu, suamimu, anak cucumu. Bahkan semua orang yang tinggal bersama-sama denganmu diberkati. Diberkatilah studi dengan semua hikmat dan kepintaran. Diberkatilah pekerjaanmu. Apapun yang kau buat di dalam Tuhan, Tuhan membuat engkau menjadi berhasil. Biarlah berkat Allah akan sungguh-sungguh mengejar engkau kemanapun engkau pergi. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan yang akan menyertai dan melindungi engkau dari segala yang jahat. Dari segala mara bahaya. Dari segala sakit penyakit. Oleh karena itu janganlah takut. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dan persekutuan dalam Roh Kudus. Biar akan menyertai langkah-langkah hidupmu mulai saat ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Segala kemuliaan.